Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dan menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara Elyasa yang mengaku sebagai kuasa dari Bapak Acin dan Dais. Mohon kiranya kepada Bapak Elyasa ketika menyampaikan berkaitan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah Wadas dan Sukamakmur yang dimana Pak Elyasa menyebutkan sebagai kuasa, tetapi setelah kami konfirmasi oleh Pak Lurah Jujun bahwa tidak ada surat kuasa dari orang tersebut, dari ahli waris tersebut. Kemudian ketika Bapak menarasikan atau mengargumenkan, tolong secara etik ketika berbicara tidak menjudge, baik itu sifatnya dengan personal atau jabatan, sampaikanlah sesuai dengan konteks hukumnya. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di lapangan, Bapak silakan sampaikan dengan cara yang elegan. Jangan menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang menurut kami, Bapak sebagai pengacara, sebagai lawyer senior, tetapi ketika menyampaikan argumen atau konstruksi hukum, ini keluar dari jalurnya. Mohon kiranya Bapak meralat kembali pernyataan kepada Lurah Jujun yang menyatakan biadab. Biadabnya di mana? Pak Lurah Jujun di sini hanya petugas untuk apa? Kepanjangan tangan dari pemerintah untuk provinsi normalisasi SS Pasir Panggang. SS Pasir Panggang. Tolonglah kepada Pak Elyasa ketika menyampaikan argumen atau narasi atau konstruksi hukum, sampaikan dengan elegan, dengan yang baik. Jangan menyudutkan atau menjudge seseorang dengan kata biadab. Tolong Pak. Silakan Pak Rajun. Ya. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, kronologisnya itu saya tadi juga pagi-pagi sudah panggil yang namanya Pak Dais dan Pak saya belum lihat. Ahli waris lah ya, itu dua orang, bahwa mereka itu tidak pernah mengeluarkan kuasa ya kepada siapapun. Nah, tentang terkait masalah tanah tersebut, betul itu ada di C-nya ya, cuma di sini sekarang lagi dalam kajian ya dari PJT maupun dari BBWS. Nah itu, nah yang tower itu emang udah jadi sertifikat itu Mbah, betul ya, termasuk itu udah jadi AJB. Tapi di situ ya bahwa seorang lawyer itu mengatakan saya dibilang biadab. Ya, nah itulah yang saya nggak terima. Ya, padahal saya itu hanya menjalankan tugas karena kemarin itu ada miskomunikasi. Sampai saat ini bangunan itu belum dibongkar. Ya, karena apa? Nunggu dulu kajian. Ya nggak Pak, Bang John? Ya, itu. Setelah ntar dikaji ulang bahwa itu tanah PBWS apa tanah milik, ya nggak jadi masalah. Ya nggak? Nah itu semua juga sadar. Cuma permasalahan ini saya harapkan jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena ini bagaimanapun program pemerintahan. Kita tidak bisa melawan pemerintah. Tetap harus satu tujuan. Ya nggak? Ini tujuannya semuanya dua baik. Ya ingin menyelamatkan tanah negara, ya mengembalikan lagi alih fungsinya. Yang tadinya aliran sungai itu harus ada, ya harus ngalir airnya. Dan di situ juga untuk bahunya itu kembali lagi ke fungsinya, apakah itu untuk palawija atau pesawahan. Nah itu ya, bukan ditanami rumah kan gitu kan. Nah makanya saya di sini coba orang-orang terkait kita pahami dulu sebelum kita berbicara ya, karena ini menyangkut nama baik. Jadi jangan sampai ini terus-menerus saling menghujat ya, itu yang saya tidak inginkan. Kemudian sebagai tambahan bahwa sampai saat ini bangunan pun belum dibongkar iya. Kan gitu. Nah, ketika ada hal-hal yang emang perlu disampaikan, kalau yang mengaku sebagai pengacaranya, silakan sampaikan ke duduk bareng, kita kaji bersama. Kalau alas haknya kuat, ya kita pun kan ini harus dicermati juga. Tidak serampangan dalam melakukan pembongkaran. Yang kami lakukan dalam penertiban atau pembongkaran ini adalah bangli-bangli yang alas haknya tidak ada. Kalaupun ada alas hak yang kuat yang bisa ditunjukkan, nanti kita kaji sampai di mana, dan kita akan kaji mekanismenya seperti apa. Dan kami patut juga nih ada kekhawatiran di mana ada aset-aset negara
yang beralih fungsi dan itu menjadi sertifikat ataupun produk hukum lainnya. Nah, ini kita akan analisa dan kita kaji. Mungkin silakan Ibu Ujang. Saya tambahkan bahwa apa yang di statementkan oleh Saudara Elyasa di dalam videonya, bahwa menurut kami sebagai tim hukum dari Jabar Istimewa itu adalah tidak elegan dan kurang elok sebagai seorang advokat, kan begitu ya. Nah, artinya apapun yang dia statementkan tadi seharusnya pertama adalah berbicara konstruksi hukum saja, gitu ya, konstruksi hukum, dan berbicara secara elegan, secara sopan, secara santun. Kita saling menghormati perbedaan, saling menghargai perbedaan. Dan kita tegaskan sekali lagi bahwa kita sudah bicara kemarin juga waktu kita di Polda Jabar dengan Pak Lurah Yuyun dengan tim, bahwa apabila dalam bangunan tersebut ada surat apapun namanya yang mereka mengaku sebagai hak miliknya, kita itu tunda dulu, gitu ya, di cancel dulu. Bahkan ini juga belum. Nah, oleh karena itu ini menjadikan salah satu kajian. Dan saya sih ucapan terima kasih sebetulnya ke Saudara Elyasa yang telah memberikan masukan, kritikan, gitu ya, kepada kita, kepada semua yang ada di Karawang. Tetapi bahwa hal tersebut adalah harus berdasarkan landasan hukum, bukan hanya berdasarkan analisa, tidak berdasarkan konstruksi hukum. Haknya harus jelas, dan jangan itu memakai asumsi, karena ini tidak bisa diasumsikan. Dan perlu dilihat, jangan asal bicara, jangan asal kata bahwa Pak Lurah Jujun itu hanya sebagai pelaksana lapangan yang ada di daerahnya, yaitu di Desa Wadas. Ini adalah programnya pemerintah provinsi yang sudah berkolaborasi dengan BJT, dengan BBWS, dengan Jasa Marga. Intinya untuk normalisasi saluran. Yang kedua adalah penertiban bangli-bangli. Bahkan Bupati sendiri kita dengar sekarang, ya, bahwa apabila ada bangunan liar di Karawang Barat, di interchange Karawang Barat, sekalipun itu di tanah milik, tanpa ada izin resmi dari pemiliknya, maka harus dibongkar. Ya. Itu Bupati loh yang bicara, ya. PBG. Ya, tanpa ada PBG. Karena PBG ini alasannya harus jelas. Pemerintah daerah bisa memberikan PBG, alasannya adalah sertifikat. Ya, sertifikat atau SHM atau SHGB itu baru bisa diberikan. Tanpa itu nggak bisa, karena ada aturan tersendiri tentang perizinan PBG. Nah, oleh karena itu kepada Saudara Elyasa, jangan sampai mengungkapkan kata-kata yang kurang bagus, yang tidak elegan, tidak profesional, ya. Jadi berbicara sesuai konstruksi hukum saja, ya. Itu mungkin sebagai tambahan pada menanggapi tentang video atau statementnya Elyasa. Cuman ada peribahasa kalau kita bilang kenapa ini penertiban dengan normalisasi di Karawang rame. Kan ada peribahasa, mengusir tikus atau menceritakan tikus adalah tidak usah kita masuk ke lubangnya, tapi cukup dengan memotong sisi makanannya atau tidak memberikan makanannya, maka tikus-tikus akan keluar. Nah, ini ada peribahasa, kan begitu ya. Itu mungkin sebagai tambahan. Silakan Bang Botas menambahkan. Baik. Yang pasti setelah kita melihat statement dari Pak Ilyas sendiri, ya kita sesama profesi juga melihat ini suatu hal yang dianggap kurang elok lah. Bagi kita sederhana saja. Kalau dia merasa punya dalil-dalil yang dianggap ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terkait normalisasi, itu kan sudah ada produk hukum yang bisa melakukan menjalankan semua. Jadi tidak perlulah narasi-narasi yang kan kita Ilyas ya. Ayo, kalaupun nanti seperti apa analisisnya kita bareng-bareng, ayo kita selesaikan dengan apapun. Gitu aja mungkin menurut saya. Sederhana, gitu aja lah. Terima kasih. Baik.
mungkin terkait mungkin real sectornya menantang dalam arti itu kan bahasa yang kurang elok ya. Nah, kita kalau berbicara konstruksi hukum, ya sampaikan silakan. Kita tadi dengar bahwa dia mempunyai alas hak, AJB dan yang lainnya, tapi kita akan sikapi bahwa alas hak tersebut nanti sumbernya dari mana kita uji. Kita uji. Kalau emang benar itu sesuai dengan mekanisme, ya tidak masalah, tidak akan terjadi pembongkaran tersebut. Ya. Tapi kalau dalam mekanisme dalam AJB tersebut yang tadi disebutkan sebagai alas haknya, warkahnya kita cari. Ya, demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sungai tidak boleh masuk ke Resinda. Saya pengen kejelasan juga nih sama Pak Asisten. Banget. Alasannya gitu Pak. Apa tuh? Air limpasan dari Citarum yang Iya. Nah, gitu. Iya. Dan Bapak seperti apa? oh, kan gini, aliran air sungai SS Pasir Panggang itu belum tentu nyampe ke situ. Ya, maksudnya aliran sungai itu untuk mencegah banjir yang di Kampung Gebluk kan, setahu saya. Dan satu keuntungan ketika tanah negara dibuka semua, itu bisa digunakan untuk akses masyarakat, untuk akses jalan. Warga Gebluk menuju ke desa tidak usah muter ke jalan raya. Benar nggak? Lewat situ. Dari situ nampak keindahan-keindahan, ada pohon kelapa, ada pohon sukunnya. Benar nggak? Iya, itu. Sebenarnya itu kesempatan kalau menurut saya. Siapa sih selama ini yang berani membuka akses tanah negara menghadapi perusahaan hanya zaman sekarang? Situ harus peka masyarakat itu sebenarnya. Itu semuanya akan dinikmati oleh masyarakat. Jangan berpikiran dulu aliran air itu akan nyampe ke situ, belum tentu. Benar nggak? Tujuannya itu hanya untuk membuka. Apakah mau 1 meter alirannya, yang penting ada. Dan tanah negara bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Dekat kantor kepala desa Pak, tidak Dekat kantor kepala desa, kesananya adalah aliran cacing yang dulu masyarakat itu menghibahkan kepada PJT karena masyarakat yang butuh perairan yang sawahnya di Sumedang. Sampai saat ini masih ada. saya pikir akan diluruskan sampai ke Citarum dan dibuka Ya enggak, kan tadinya ke sana itu hanya jalur aliran sungai cacing dari belakang kan di samping desa Purwadana itu sampai situ Tanah Resinda itu. Situ kesananya aliran cacing yang lebarnya 1,5 meter. Kalau menurut saya jangan berpikiran dulu air itu akan nyampe ke sana, enggak. Yang penting berpikiran kesempatan bagi masyarakat supaya tanah negara itu dinikmati oleh masyarakat banyak. Iya enggak? Apakah mau dibikin jalur? Contoh begini kan susah. Iya enggak? Podomoro. Tapi kalau dibuka begini mau tidak mau bongkar. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu kesempatan bagi masyarakat Purwadana. Kalau akses itu tidak kita diputar-putar jalan itu, ya enggak, yang resikonya besar. Ya enggak, kalau dibuka ke situ, bikin pakai papling box kanan kiri, bisa jalan santai masyarakat masuk ke Resinda bebas. Ya enggak? Ya, berarti fix Pak ya, berarti alirannya itu tidak 6 meter sampai tembus ke Citarum. Oh enggak, walaupun sebentar. Ya. Berarti hanya sampai di belakang kantor kepala desa, sampai situ aja. Di situ Iya. nanti finalnya lebarnya berapa Pak? Ya itu mah mau 1 meter, ya enggak. Yang penting untuk membuka peluang tanah negara ini kembali lagi ke negara dirasakan oleh masyarakat banyak, ya enggak. Untuk masyarakat umum, kalau ini tanamin kelapa, ininya terbuka, masyarakat leluasa dong, ya enggak. Itu tujuannya. Bosnya Bang apa? Dongeng. Iya.